Hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Topik akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang anugerah yang Allah berikan kepada kita yang merupakan modal dasar bagi setiap mukmin untuk banyak beribadah dan berbuat kebajikan sebagai modalnya untuk bertemu dengan Allah di akhirat kelak, yaitu nikmat tersebut adalah umur. Nikmat tersebut adalah umur. Yang nikmat tersebut telah sirna dari orang-orang yang telah meninggal dunia, ya. Orang sudah meninggal dunia, maka selesailah nikmat tersebut, ya. Oleh karenanya Allah sebutkan dalam Al-Quran penyesalan-penyesalan orang-orang yang ketika mereka masih memiliki umur, mereka gunakan tidak sebagaimana mestinya, ya. Seperti di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Wahai orang-orang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang terlalaikan dari mengingat Allah karena anak-anak dan karena harta, fa ulaika humul khasirun, maka mereka lah orang-orang yang sungguhnya benar-benar merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya. Ketika hendaknya kalian menginfakkan sebagian dari apa yang kami berikan kepada kalian, ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian, fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, tundalah kematianku meskipun hanya sebentar. Artinya dia bilang, ya Allah, tambahkanlah aku umur meskipun sebentar. Dia minta nikmat umur. Buat apa? Karena kalau Allah berikan dia nikmat umur sedikit saja, dia akan maksimalkan, mengoptimalkan. Dia akan mengatakan fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tetapi Allah tidak akan menunda satu jiwa pun dari kematiannya jika telah tiba ajalnya. Perhatikan ini di antara salah satu ayat yang menjelaskan penyesalan seorang atas melalaikan nikmat umur yang Allah berikan kepada dia selama ini. Sehingga ketika nikmat tersebut dicabut, dia ingin minta tambahan. Dia tidak minta banyak-banyak. Dia hanya mengatakan ajalin qarib, saya hanya ingin minta sedikit saja, ya Allah. Umur berikan aku tambahan sedikit saja. Buat apa? Aku akan memaksimalkan, mengoptimalkan untuk bersedekah, untuk beramal saleh. Namun tidak mungkin. Tidak mungkin hal itu semuanya, ya. Oleh karenanya dalam ayat yang lain juga Allah berfirman tentang orang-orang kafir yang menyesal pada hari kiamat kelak. Dalam surat Fatir kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hum yastarihuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimin min nasir." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berteriak kesakitan dalam neraka jahanam. Wa hum yastarihuna fiha. Mereka berteriak, kemudian mereka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana akhrijna na'mal ghairal ladzi na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Keluarkan kami, beri kami tambahan umur agar kami bisa beramal saleh, bukan seperti umur kami yang telah kami buang dengan tidak beramal saleh. Mereka ingin minta dikembalikan ke dunia sebentar saja, tidak lama-lama. Kami ingin beramal saleh. Allah bantah, kata Allah Subhanahu wa taala, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah beri kalian umur yang cukup? Bukankah kami telah berikan kepada kalian, ya, usia yang cukup untuk seorang sadar? Tapi kalian tidak sadar. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang peringatan. Peringatan tersebut ada yang mengatakan Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan uban, telah datang peringatan kepadamu, ubanmu sudah, rambutmu sudah beruban, harusnya kau sadar. Allah berikan kalian umur dengan yang cukup umur tersebut untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sini
Contoh lagi penyesalan orang yang selama hidupnya membuang-buang umurnya tidak pada tempatnya. Ketika ingin dikembalikan lagi ke dunia, tidak ada jalan untuk bisa kembali ke dunia lagi ya. Dan itulah seandainya kita pergi ke kuburan, kemudian kira-kira kalau para penghuni kubur bisa berbicara, kira-kira apa cita-cita mereka? Tentu mereka akan mengungkapkan banyak cita-cita mereka. Kalau seandainya mereka bisa hidup kembali. Pasti di antara mereka ada yang berkata, kalau saya hidup kembali, saya akan banyak baca Quran. Pasti di antara mereka, kalau saya diberi umur kembali, saya akan banyak bersedekah. Pasti di antara mereka yang berkata, kalau saya diberi umur kembali, saya akan berbakti kepada orang tua. Pasti di antara mereka yang berkata, kalau saya diberi umur kembali, saya akan berbakti kepada suami. Ya, pasti kalau ada yang di antara mereka ada yang berkata, kalau saya diberi umur kembali, saya akan melakukan ini dan itu. Tapi nikmat tersebut sudah tidak lagi bagi mereka dan tidak ada kesempatan kedua kali bagi mereka untuk hidup kembali. Nah, kita sekarang yang masih memiliki nikmat tersebut. Kita masih memiliki usia, masih memiliki umur, namun kita lalai. Sementara kita tidak tahu kapan nikmat umur ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. As-sihhatu wal faraq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua kenikmatan yang manusia tertipu, terpedaya. Ya, banyak manusia yang terpedaya atau tertipu dengan dua nikmat tersebut, yaitu as-sihhatu wal faraq, kesehatan dan waktu luang. Yang kesehatan dan waktu luang itu adalah ibarat dari umur, dari usia. Ya, sehat, dia memiliki umur yang bisa digunakan untuk beraktivitas. Kalau dia enggak sehat, percuma umurnya. Sulit beraktivitas. Kemudian juga waktu luang. Menunjukkan umur yang bisa dioptimalkan. Kalau dia sibuk, maka umur tersebut kurang bisa dioptimalkan. Nah, kita masih memiliki dua nikmat tersebut, sehat dan waktu luang. Namun, banyak manusia terpedaya. Rasulullah SAW menggunakan kata ghaban, yaitu makbun, terpedaya. Terpedaya itu maksudnya apa? Kalau dalam perdagangan orang jual beli, ada beberapa bentuk orang terpedaya. Di antara bentuk seorang terpedaya dia mengalami ghaban, yaitu misalnya dia membeli barang harganya terlalu mahal, tidak sesuai dengan nilai barang tersebut. Nilai barang misalnya 200.000, kemudian dia beli dengan harga 1 juta misalnya. Ini contoh dia terpedaya ya. Atau misalnya dia terpedaya, dia bodoh ya. Barang sebenarnya dijual murah, namun dia tidak beli banyak-banyak ya. Salah dia ya. Ini barang lagi diobral dengan harga murah, dia cuma beli sedikit. Nah, kita pun demikian dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala ya menawarkan kenikmatan-kenikmatan surga yang sangat besar yang bisa kita beli dengan harga yang sangat sedikit gampangannya. Artinya tidak ada nilainya dibandingkan dengan apa yang kita lakukan. Contoh sederhana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raka'atal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik pada dunia dan seisinya. Artinya kalau kita ingin salat 2 rakaat cuma 2-3 menit ya. Kemudian ganjarannya adalah dunia dan seisinya, bahkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi kita malas-malasan. Dan semua amal soleh yang kita lakukan, ya, dalam setiap detik-detik yang kita lewati untuk melakukan amal soleh, semua ganjarannya luar biasa. Luar biasa. Namun kita lalai. Kita banyak Rasulullah SAW menyebutkan beramal begini maka pahalanya sekian-sekian. Zikir misalnya, zikir begini maka pahalanya sekian-sekian. Namun kita melalaikannya. Ini ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, penyakit kita semua. Kurang menghargai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Yaitu nikmat usia, nikmat umur. Kita dapat nikmat tersebut tapi kita gunakan pada perkara yang tidak bermanfaat. Kita buang-buang umur tersebut. Yang lebih parah, umur tersebut kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sementara nikmat tersebut semakin berkurang sampai akhirnya habis. Namun kita tidak tahu kapan nikmat tersebut akan selesai. Hasan al-Basri rahimahullah berkata, "Ya bani Adam, innama anta ayyam, wahai anak Adam, kalian hanyalah kumpulan dari hari-hari. Fa idza dhahaba ba'dul ayyam dhahaba ba'duka wa idza dhahaba ba'duka yushik an yadhhab kulluk." Wahai anak Adam, sungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari. Jika telah pergi sebagian hari darimu, maka telah pergi sebagian dari dirimu. Kalau sebagian dari dirimu sudah pergi, maka bisa jadi akan pergi seluruh dirimu. Kita ini hanyalah kumpulan hari demi hari, kumpulan detik demi detik. Kumpulan hari demi hari, kumpulan bulan demi bulan, kumpulan tahun demi tahun. Kalau waktunya tahun kita selesai, maka selesailah kita. Setiap hari yang telah lewat, maka telah berkurang umur kita. Nikmat umur semakin dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah, umur tersebut kita gunakan untuk apa? Apakah kita gunakan untuk modal dasar kita, untuk banyak beramal soleh, agar kita bisa meraih hasilnya pada hari kiamat kelak, ataukah kita gunakan untuk hal yang tidak bermanfaat, apalagi untuk bermaksiat kepada Rabbul Alamin? Masing-masing kita introspeksi diri. Betapa banyak waktu kita yang kita buang tidak ada manfaatnya, apalagi di zaman sekarang, dengan zaman medsos, dengan zaman berita internet. Waktu kita buang banyak sekali. Setiap hari kita harus membaca berita sekian jam, menonton pertandingan ini, pertandingan anu berapa jam, ya. Membaca berita kriminal berapa menit kita habiskan, membaca isu-isu yang tidak jelas, ya. Sehingga umur kita buang tidak ada manfaatnya. Saya sering sampaikan hal ini, bahwasanya medsos bukannya tidak ada manfaatnya, ada, tapi mudaratnya lebih besar. Kalau seorang tidak bisa memanage waktunya, dia punya syahwat untuk menghabiskan umurnya dengan berselancar di dunia maya, kemudian habis umurnya tanpa dia sadari. Seandainya waktu yang dia gunakan tersebut untuk baca medsos, dia ganti untuk baca Al-Quran, untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk belajar bahasa Arab misalnya, ya. Untuk silaturahmi, untuk telepon orang tua, untuk ngurusi anak-anak, nanya bagaimana murajaah Al-Qur'annya, untuk mendidik istri, tentu semuanya bermanfaat. Dan dia akan meraih hasilnya pada hari kiamat kelak. Tetapi waktu umurnya dia buang begitu saja tanpa ada faedahnya. Oleh karenanya kalau orang-orang kafir menganggap waktu, time is money, waktu adalah uang, karena pikiran mereka adalah dunia dan surga mereka adalah dunia, maka orang beriman harusnya waktu adalah surga. Waktu adalah surga. Maka bahkan dikatakan al-waktu agla minadz zahab. Waktu lebih bernilai daripada emas. Emas kalau hilang dari kita masih bisa kita cari lagi. Tapi kalau waktu sudah pergi tidak bakalan balik. Tidak bakalan balik. Umur kita sudah pergi tidak akan bisa kembali lagi. Kita semua sekarang sudah berumur, ya. Ada yang sudah 50 tahun ke atas, ya. Yang 50 tahun ke atas angkat tangan coba. Masya Allah. Yang 60 tahun ke atas angkat tangan. Allah musta'an. Yang 70 tahun ke atas ada. 80 tahun ke atas udah enggak ada. Udah hilang yang 80 tahun ke atas. Mau sampai kapan umur kita tidak ada yang tahu. Sampai kapan kita buang-buang umur kita? Saya bacakan syair yang ditulis oleh Abul Atahiyah, ya, tentang penyesalan orang yang sudah tua. Ya. Wa qila qadiman innal Arab lam tabki syai'an buka'aha 'ala syabab wa fawatihi wa dhaya'ihi. Ada seorang penulis berkata, dahulu dikatakan orang-orang Arab tidak pernah menyesal, tidak pernah menangisi seperti tangisan mereka atas hilangnya kenikmatan masa mudanya, di mana masa muda dibuang begitu saja tidak ada manfaatnya. Qala Abul Atahiyah, berkata salah seorang penyair Al-Abbasi Abul Atahiyah rahimahullahu taala. Dia menyesalkan tentang masa mudanya. Dia berkata, bakaitu ala syababi bidam'i aini. Aku menangisi masa mudaku yang telah lewat dengan air mataku. Falam yughnil buka'u walan nahibu. Namun tangisan tersebut tidak ada manfaatnya. Ratapanku tidak ada faedahnya. Percuma, masa muda sudah lewat, tidak akan kembali lagi. Tangisan tidak ada faedahnya, ratapan tidak ada manfaatnya. Fa ya asafa asiftu ala syababi.
na'ahu syaibu war ra'sul khadibu. Sungguh ya penyesalan yang dalam atas perginya masa mudaku yang tidak ada manfaatnya. Ya. Yang masa tua dan rambut yang pernah putih